sebagai perempuan baru terjadi lagi kekerasan seksual, apalagi ini terjadinya di dunia di tempat pendidikan ya Kak, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melihatnya seperti apa Kak, sebagai dari sisi perempuan ya? Saya pribadi sebagai seorang perempuan, saya miris mendengarnya karena pelecehan seksual yang terjadi di mana-mana, baik yang korbannya mau speak up ataupun yang tidak speak up, ini sebenarnya cukup langka gitu, karena biasanya orang perempuan apalagi terkena pelecehan seksual biasanya dia itu malu, satu, yang kedua dia tidak mau untuk berbicara atau mengadukan apa yang dialaminya secara terbuka karena malu. Dengan adanya salah satu ini kita tahu gitu ya, dan dihimbau juga supaya agar aware ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, mestinya langsung melapor kepada pihak yang berwajib. Agar apa? Agar semua perempuan-perempuan itu dilindungi dari segi dari pelecehan seksual tersebut gitu loh. Dimanapun kejadiannya, apapun yang dialaminya, mesti harus berani melapor. Kak, selain perempuan, kakak kan Kalisa juga kan sebagai praktisi hukum ya, melihat kekerasan seksual ini justru lahir dari Fakultas Hukum nih Kak. Oh ya? Miris nggak sih Kak ngelihatnya? Wah, miris banget sih. Artinya sepertinya ada yang tidak tersalurkan kayaknya nih. Di sini tidak memanage dengan baik emosinya, emosi syahwatnya maksudnya. Artinya sesuatu yang dilarang kan tidak boleh ya. Maksudnya kalaupun harus bisa memanage itu ya, kalau sudah balik dan dewasa sebaiknya menikah lah, ya kan? Bagi yang mampu, kalau tidak mampu bagaimana? Ya mesti persiapkan lahir dan batin. Itu kan balik lagi adalah memanage daripada emosi dia, syahwat dia, melawan. Yang paling berat adalah melawan diri kita sendiri. Artinya harus bisa memanage atau mengedukasi diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi merugikan orang lain. Ini juga terjadi di fakultas ternama Kak, Universitas Indonesia sendiri. Terlihat miris nggak sih Kak? Apalagi miris banget sih kalau dengar kasus ini ya kan, apalagi orang hukum mestinya kan sadar hukum. Iya. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum di dalamnya. Artinya adalah kalau sudah tahu aturan hukum terus kemudian dilanggar, ya malulah kita sebagai orang hukum kan. Apalagi kita yang akan menjadi barometer, contoh gitu untuk orang-orang yang masih awam hukum begitu ya. Belum ditindak tegas Kak, mungkin sanksi yang mungkin korbannya yang belum melapor kali. Udah Kak, udah diadili juga, cuman emang belum ada polisinya. Belum ada penindakan tegas aja dari UI sendiri. Apa ini mau di DO atau seperti apa gitu Kak? Oh, berarti itu bagian humasnya, bagian kemahasiswaannya mesti bertindak tegas untuk segera memanggil yang bersangkutan agar tidak mencederai kampus ternama ini, apalagi kampus negeri yang kita tahu masuknya aja susah banget, penuh dengan filter dan tes-tes yang luar biasa gitu loh. Artinya pihak internal daripada kampus Universitas Indonesia itu sendiri mesti tegas, panggil ya kan pelanggar mahasiswa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik itu, yang tidak patut dicontoh, harus segera ditindaklanjuti. Itu tugasnya kemahasiswaan, bagian kemahasiswaan, sekretariat. Panggil dia, kemudian setelah dipanggil hukum dia. Sebelum dilaporkan polisi, mungkin ada hukuman daripada pihak kampus itu sendiri kan punya regulasi, apakah harus dikeluarkan, diberhentikan secara tidak hormat atau bagaimana, kan itu pihak kampus punya regulasi. Kalau melihatnya Kak, terakhir nih mungkin sebenarnya sanksi yang pantas untuk pelaku kekerasan seksual itu apa sih Kak? Dipenjara lah, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada undang-undangnya Kak sekarang yang mengatur terkait itu? Ada undang-undangnya. Di KUHP baru mengatur kalau ancaman hukuman itu sampai 5 tahun penjara. Apalagi kalau di bawah umur, berat itu.